tiny turtle. Sandy. Ya wes. Wes wes.
Halo, halo. Ya Cek, Pak, cek. halo. Halo Oh Pak. ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, terima kasih Pak Rusdan ya tadi ya, yang sudah buka grup, buka room, buka room ya. Jadi hari ini kita akan kuliah pertama tentang koperasi syariah setelah UTS ya. Nah, saya sudah sampaikan ke PJ masing-masing kelas ya kan, untuk menugaskan setiap pertemuan ada presentasi ya. Nah, nanti setelah presentasi akan saya lengkapi begitu ya, kurang lebih begitu nanti jalannya perkuliahan. Ya, rasanya berbeda sekali ya, online sama offline. Dan rasanya saya sudah lama sekali nggak ketemu kalian. Ya, rasanya juga kayak ngomong sendiri ini ya. Oke, ya jadi saya masih kedengeran kan ya? Masih kedengeran? Halo? Dengeran Masih Pak. Pak. Masih, Pak. Masih Masih, Pak. Pak. Alhamdulillah, ya, ya. Oke, jadi nanti yang present kelas mana duluan? Silakan di ini ya, dimusyawarahkan. Sama antar PJ atau antar kelompok, silakan. Jadi mata kuliah kalian tinggal apa ya semester ini ya? Ya, halo, halo. Iya, halo, Pak. Ya, silakan saya yang beri duluan. Nanti yang presentasi dari kelas A dulu Pak.
Cek, cek, cek. Halo, halo. Oh Iya Pak. Oke, Pak. Aman, Pak. Iya, Pak. Kendali. ya, ya. Maaf saya switching tadi dari laptop ke HP karena laptopnya agak lemot. Nah, Iya, Pak. jadi siapa duluan ini ya? Nanti yang presentasi XA dulu, Pak. Ya, silakan dipersiapkan ya. Nah, jadi ini kalian tinggal apa ya kuliahnya ya semester ini? Coba, masih ada aspek hukum keuangan syariah, Pak. Aspek hukum, terus seminar, terus sama ini. Sudah itu toh. Iya, Pak. 2 KL, Pak. Sisanya KKN sama PKL, Pak. Luar biasa ya, tidak terasa ya. Padahal rasanya baru kemarin kita jalan-jalan ke Bali ya. Sekarang kalian sudah sibuk-sibuk ria. Ya kan sudah saya peseni ya dari kapan hari itu ya. Pokoknya bersenang-senanglah di Bali karena setelah itu kalian akan sudah mulai sibuk sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang sudah kejadian. Nah, ya sambil nunggu yang present ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau apa namanya PKL ini saya amati kok masih sedikit ya yang ujian ya. Memang ada masalah administrasi kayaknya ya. Kang Pak. Mana ya? Ini kok gelap saja ini ya. Oh iya ini Pak. Ya, silakan ya. Oh sebentar, saya tak ngomong. Jadi aslinya kita ini sajalah ya, having fun sajalah ya kuliah koperasi ini. Karena saya tahu kalian pasti fokusnya sama seminar ya toh. Kalau KKN alhamdulillah sudah kelar sama PKL kan begitu ya. Kalau kuliah-kuliah koperasi sama aspek itu inilah ya dianggap enteng saja lah ya, ambil jalan. Ya, silakan silakan. Ini kuota terbatas ya. Ya, silakan. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 kelas X 17A ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami pada minggu ini. Langsung saja, ini anggota-anggota kelompok kami. Kemudian langsung saja menuju ke materi yang pertama. Akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, teman saya.
Teman saya ini mana ya? Halo? Ya, halo. Ya maaf Pak, jaringan. Langsung Zan. Iya, seorang promo ini langsung. Iya. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseroan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi merupakan badan usaha next, Zan. Oh ya, maaf. Koperasi. Syarat pembentukan koperasi primer, yang pertama minimal harus memiliki 20 orang anggota, yang kedua rapat anggota untuk pemilihan pengurus, yang ketiga merencanakan anggaran dasar dan rumah tangga. Syarat pembentukan koperasi sekunder, yang pertama dilakukan dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar, kedudukan wilayah Republik Indonesia. Anggaran dasar ini memuat daftar nama pendiri, nama tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan anggota, ketentuan RAT, ketentuan pengelolaan, ketentuan permodalan, ketentuan jangka waktu berdirinya, ketentuan pembagian SHU, dan ketentuan sanksi. Pembubaran koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1994 dan dibubarkan oleh pemerintah. Next. Ini struktur organisasi koperasi, yang teratas ada rapat anggota dan di bawahnya ada pengurus dan pengawas. Next. Keanggotaan. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Yang kedua, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku keanggotaan koperasi. Yang ketiga, keanggotaan koperasi tidak bisa dipindah tangankan. Ini ada kewajiban dan hak anggota. Yang pertama, kewajiban anggotanya berpartisipasi dalam koperasi, mematuhi peraturan koperasi, dan mengembangkan atau memelihara koperasi. Hak anggota menghadiri RAT, memilih atau dipilih jadi anggota, mengemukakan pendapat, dan yang terakhir mendapat SHU. Next. Permodalan koperasi. Modal awal koperasi primer daerah kabupaten atau kota sebesar 15 juta, lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu provinsi 75 juta, lintas provinsi 375 juta. KSPPS sekunder daerah kabupaten atau kota 50 juta, lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu provinsi 150 juta, lintas daerah provinsi 500 juta. USPPS koperasi primer atau USPPS koperasi sekunder. USPPS koperasi primer 15 juta, USPPS koperasi sekunder 50 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rika. Ya, selanjutnya sumber modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 ada 4. Yang pertama simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan pokok, dan modal sendiri. Selanjutnya, sumber modal koperasi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun Pasal 41 Tahun 92 ada 2. Yang pertama modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan hibah dari anggota dan masyarakat. Yang kedua modal pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi, koperasi lainnya atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan sumber lainnya yang sah. Yang melakukan pengawasan dalam permodalan koperasi adalah anggota, pengurus, dan pemerintah.
Untuk permodalan koperasi yang pertama, pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seseorang anggota dan berlaku satu anggota memiliki satu suara. Yang kedua, modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang ketiga, baru jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Koperasi memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien dan usaha koperasi harus dapat membantu pembentukan model baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya landasan koperasi, yaitu yang pertama landasan ide Pancasila itu di mana koperasi itu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terus lalu yang kedua, landasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional. Atas kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap perlu memiliki departemen atau kementerian khusus dalam kabinet. Lalu, yang ketiga, yaitu landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Koperasi Nomor 12 1967 dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 1992. Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1 itu berbunyi perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kemudian asas koperasi. Ada dua, yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Asas kekeluargaan itu setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi. Untuk yang asas gotong royong itu, yaitu setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Tujuan koperasi yang pertama memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, yang kedua ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi sendiri, yang pertama sebagai soko guru atau urat nadi perekonomian Indonesia untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota dan masyarakat, mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat, mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata, mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat, dan yang terakhir membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali. Oh ya, saya. Selanjutnya ini ada alat kelengkapan koperasi. Ada 3 ya teman-teman. Terdapat 3 alat kelengkapan utama koperasi. Yang pertama RAT, rapat anggota tahunan, kemudian ada pengurus, ada pengawas. RAT, rapat anggota tahunan, suatu agenda wajib di dalam kepengurusan koperasi. Kalau dalam rapat tersebut akan terjadi pertanggungjawaban pengurus koperasi selama 1 tahun kepada para anggota koperasi yang bersangkutan. Kemudian pengurus, yakni anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dan rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Yang terakhir ada pengawas koperasi. Ini merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi di samping rapat anggota dan pengurus koperasi di Indonesia.
Secara umum, tugas dan wewenang pengawas koperasi adalah untuk mengawasi manajemen koperasi dan membuat laporan secara tahunan. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya juga. Teman saya banyak. Ya, pembinaan koperasi dalam teori Hamalik dan Toha sebagai acuan pembinaan serta strategi pembinaan yang baik seperti apa. Adapun untuk mencapai pembinaan yang baik diperlukan strategi pembinaan guna mencapai hasil yang diinginkan. Strategi pembinaan terdiri dari yang pertama itu penekanan pada manajemen, yaitu suatu sistem manajemen dalam koperasi sangat diperhatikan karena menyangkut pengelolaan usaha tersebut sehingga dapat menghasilkan pencapaian yang diinginkan. Yang kedua, pendidikan dan latihan atau disebut diklat. Pelatihan adalah suatu proses yang di dalamnya meliputi serangkaian tindakan dalam kurung upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk upaya pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional. Pelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu yang berguna meningkatkan efektivitas kerja, produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga yaitu aspek permodalan. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa terdapat hubungan antara tingkat penguasaan modal dengan hubungan tingkat pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan akses lebih besar terhadap modal, koperasi diharapkan dapat meningkatkan perolehan pembangunan. Yang terakhir yaitu action research. Suatu organisasi tidak akan pernah luput dari sebuah masalah. Oleh karena itu, untuk tercapainya sebuah pencapaian yang diinginkan, perlu adanya pendekatan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan analisis sehingga suatu masalah dapat dipecahkan dengan menarik benang merah penyebab permasalahan yang terjadi, lalu dilakukan tindakan-tindakan guna memecahkan masalah yang ada. Maaf, agak dipercepat ya. Iya, Pak. Ya. Sudah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya nilai-nilai koperasi. Yang pertama ada kekeluargaan. Yang kedua ada menolong diri sendiri. Yang ketiga ada bertanggung jawab, di mana memecahkan permasalahan bersama di satu pihak dan di lain pihak dalam menentukan haluan koperasi. Kemudian ada demokrasi, di mana berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai konsekuensi koperasi, organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Kemudian ada persamaan, di mana nilai ini berkaitan dengan perlakuan yang sama setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Kemudian ada keadilan. Nilai ini merupakan dambaan ataupun cita-cita yang diilhami oleh adanya kenyataan timbulnya ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kekuasaan kapital. Kemudian yang terakhir ada kemandirian. Nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu yang pertama ada kejujuran. Nilai kejujuran ini harus ada dalam koperasi, karena dengan perilaku jujur akan menumbuhkan kepercayaan anggota terhadap koperasinya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggota untuk mengembangkan koperasi. Kemudian ada keterbukaan. Hal ini berarti bagi anggota sebagai pemilik keadaan kehidupan koperasi tidak ada yang bersifat rahasia. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Nilai ini berkaitan dengan watak sosial koperasi. Artinya koperasi tidak tinggal diam, melainkan merasa memiliki tanggung jawab dalam ikut memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat secara seutuhnya. Yang terakhir ada kepedulian terhadap orang-orang lain. Ini berarti koperasi peduli terhadap orang-orang yang tinggal di sekitar koperasi. Selanjutnya ada prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu yang pertama keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua pengawasan secara demokratis. Yang ketiga anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat ada koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Yang terakhir, ada koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Dan koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.
Ya, sudah selesai. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Ini sesi tanya jawab, Pak, ya? Nggak usah, langsung slide kelompok satunya. Oh ya, terima kasih. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari kelas satunya lagi. Iya Pak, sebentar masih dipersiapkan. Baik, bisa saya mulai nggih Pak nggih? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dari kelas Ekonomi Islam 2017B ingin melakukan presentasi hasil dari diskusi kami, yang mana yang pertama akan disampaikan oleh teman kami yaitu Asri Wulansari. Ututan 4 dipersilakan. Silakan. Sebelumnya, terima kasih. Di sini kami akan membahas terkait ada 7 bahasan. Pertama ada pengertian, kedua landasan, ketiga fungsi, lalu tujuan, yang kelima alat kelengkapan, yang keenam modal koperasi, dan yang terakhir ada prinsip koperasi. Yang pertama, pengertian koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia adalah organisasi koperasi yang terdiri dari orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama. Koperasi Indonesia adalah badan usaha atau usaha bersama yang beranggotakan orang maupun badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan bentuk organisasi koperasi. Dunia sepakat bahwa koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, demikian pula dengan koperasi Indonesia. Pengertian koperasi menurut PSAK nomor 27 tahun 98 menyebutkan bahwa karakteristik utama koperasi Indonesia yang membedakan dengan badan usaha lain, yakni anggota koperasi memiliki identitas ganda. Selanjutnya, poin kedua, landasan koperasi Indonesia. Untuk landasan koperasi Indonesia sendiri ada 3, yakni landasan ideal, landasan struktural, dan landasan mental. Landasan ideal sendiri merupakan landasan ideal koperasi Indonesia itu adalah Pancasila, di mana kelima sila dari Pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar ideal ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi, karena Pancasila di samping merupakan dasar negara, juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, landasan struktural. Untuk landasan struktural sendiri ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, yakni landasan geraknya adalah pasal 33 ayat 1, Undang-Undang 45 serta penjelasannya, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Selanjutnya ada landasan mental.
Landasan mental koperasi sendiri adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu mencerminkan dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yakni gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Selanjutnya, fungsi koperasi Indonesia. Di sini fungsi koperasi Indonesia ada 6. Yang pertama, sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Yang ketiga, mempertinggi taraf kesejahteraan. Yang keempat, sebagai urat nadi perekonomian bangsa. Mempertinggi taraf kesejahteraan. Lalu yang terakhir, memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tope. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang keempat, yaitu tujuan koperasi Indonesia. Berdasarkan UU yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu. Kemudian, koperasi diharapkan bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya, anggota koperasi adalah anggota masyarakat. Maka, dengan jalan ini diharapkan koperasi dapat berperan aktif dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, yaitu alat kelengkapan koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, alat kelengkapan organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu rapat anggota tahunan atau RAT, pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan bila memungkinkan dapat mengangkat manajer koperasi yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih melalui RAT, sedangkan manajer adalah tenaga profesional non-anggota. Anggota koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki alat perlengkapan organisasi. Alat perlengkapan koperasi sebagaimana diketahui adalah pilar-pilar yang akan menentukan maju atau mundurnya koperasi. Yang keenam, model koperasi Indonesia. Model koperasi Indonesia sendiri bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model koperasi terdiri dari modal sendiri, yang mana modal tersebut merupakan simpanan pokok atau simpanan wajib, dana cadangan atau hibah. Yang kedua yaitu modal pinjaman yang berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggota bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, modal koperasi yang berasal dari penyetoran anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan sukarela. Dan yang ketujuh, prinsip koperasi Indonesia. Prinsip-prinsip yang dijadikan dalam penuntun dan digunakan oleh koperasi untuk mengaplikasikan sebuah tuntunan tersebut dalam praktik koperasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di dalam keanggotaan harus sukarela dan terbuka. Yang kedua, di dalam koperasi dikendalikan oleh anggota secara demokratis. Dan yang ketiga, harus berpartisipasi dalam ekonomi anggota. Yang keempat, di dalam koperasi harus mempunyai otonomi dan kebebasan. Yang kelima, di dalam koperasi harus ada pendidikan, pelatihan, dan juga informasi. Yang keenam, harus bekerja sama di antara koperasi. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, harus mempunyai kepedulian terhadap komunitas. Nilai-nilai koperasi. Nilai-nilai koperasi adalah sebuah nilai kekeluargaan, mandiri, egalitarian, demokrasi, kesamaan, serta peduli terhadap sesama anggota. Koperasi Indonesia berdiri karena nilai-nilai kolektivisme yang tercermin dengan budaya gotong royong yang sejak lama ada di Indonesia. Yang pertama, mempunyai nilai kekeluargaan. Yang kedua, mempunyai nilai dalam menolong diri sendiri. Yang ketiga, mempunyai nilai dalam bertanggung jawab. Yang keempat, mempunyai nilai demokrasi. Yang kelima, mempunyai nilai berkeadilan. Dan yang keenam, dan mempunyai nilai kemandirian. Pembinaan koperasi.
Pembinaan koperasi sendiri sudah diatur menurut UU nomor 25 tahun 1995 yang mana pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Langsung pertanyaan ya Pak. Tak usah, nanti saja. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Dua kelompok sudah cukup lengkap dan komprehensif membahas tentang macam-macam tadi ya. Ada asas, ada bagaimana manajemennya, ada pengambilan keputusannya bagaimana, kan begitu ya. Nah, saya berusaha akan menyampaikan ini ya, apa namanya, bagaimana contohnya di koperasi yang tidak ada, kan begitu ya. Karena kalau tadi yang disampaikan teman-teman kan normatifnya begitu ya. Nah, moga-moga kelihatan ya, moga-moga kelihatan ya. Sebetulnya saya tadi ingin pakai pakai laptop, tapi nggak tahu lemot sekali ini laptop saya, sehingga terpaksalah saya seperti ini ya. Moga-moga kelihatan ya. Nah, ini ya, jadi hampir seluruh apa yang disampaikan teman-teman tadi itu muncul di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah koperasi, gitu ya. Jadi biasanya itu semuanya langsung tercakup di ADART koperasi. Misalkan kita lihat dulu ya. Nah, ini ada namanya bab 1, nama, tempat dan kedudukan, ya kan? Ini jelas ya. Tempat dan kedudukan. Terus ada lagi bab 2, visi dan misi. Nah, ini rata-rata kalau sekarang hampir semua organisasi itu punya visi dan misi begitu ya, untuk acuannya begitu ya. Nah, jadi visi dan misi. Kemudian ada lagi apa ini ya? Landasan dasar dan prinsip ya kan tadi ya. Nah, kalau di koperasi ini, Syarikat Madani ini yang saya jadikan contoh, dia berlandaskan syariat Islam tulisannya ya, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian berdasarkan Pancasila dan UUD dan asas kekeluargaan. Nah, terus sekali ya. Ya, kemudian pasal 4. Apa ini pasal 4 ya? Melakukan kegiatannya dengan cara prinsipnya sukarela dan terbuka, ya toh? Dilakukan secara demokratis, kemudian ada pembagian SHU.
Kemudian ada pula prinsip pendidikan koperasi syariah dan kerjasama dengan lembaga yang lain. Fungsi, fungsi dan peran jelas ya. Kemudian ada tujuan, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota. Kayaknya sama sih ya, seluruh koperasi juga begitu ya. Jadi perbedaannya koperasi dengan lembaga yang lain kan di situ ya. Koperasi itu apapun jenis usaha yang dilakukan itu akan kembali kepada anggotanya. Nah kan seperti itu ya. Kalau kita nabung di bank, kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Tapi kalau di koperasi, itu selain kita menabung, kita juga dianjurkan untuk ini apa namanya? Bertransaksi di koperasi tersebut. Biasanya kan punya usaha-usaha seperti itu ya. Memang kalau ingin lebih paham tentang koperasi, kita harus nyebur di dalamnya. Misalkan kalian masuk ke apa namanya Kopma ya toh, atau kalau dosen-dosen itu masuk ke Kojika, koperasi. Kojika itu apa ya singkatannya? Lupa saya. Kojika, atau kalian gabung ke BMT Lumbung Rezeki kan begitu ya, biar tahu. Nah, sebetulnya biasanya itu ya, yang paling terasa itu kita membutuhkan koperasi kalau lagi butuh pinjaman ya, itu biasanya begitu ya. Oke. Koperasi ini ya, yang contoh di sini ya, apa kegiatannya? Menabung, kemudian menjalankan usahanya luar biasa ya, banyak sekali di sini ya. Ada properti, arsitektur, IT, advertising, digital printing, dan rumah makan. Wah, luar biasa. Sudah punya rumah makan segala ya, kalau Lumbung Rezeki baru simpan pinjam. Kalau Kopma punya toko ya toh. Kalau Kojika juga punya toko. Kemudian simpan pinjam juga ada, terus kredit HP ada, kredit laptop juga ada. Nah, seperti itu. Kopma, kalau koperasi mahasiswa gitu juga enggak? Ada simpan pinjamnya enggak? Atau cuma buka toko tok? Ada yang jadi anggota Kopma? Halo, halo? Kurang gitu, Pak. Kurang. Oh, kalian pada nggak gabung Kopma ya? Oh, harusnya gabung biar tahu ya. Ya, cobalah gabung ya, biar tahu seperti apa. Kalau Lumbung Rezeki sudah gabung dong? Sudah, Pak. Sudah. Cuman, tapi kalau Lumbung Rezeki karena dia masih kecil, masih imut, begitu ya, jadi kurang terasa. Gitu. Koperasinya, usahanya juga masih, ya namanya juga masih awal-awal ya, masih kecil. Nanti kalau sudah besar, kalian akan mengikuti koperasi yang besar, itu biasanya yang paling seru itu kalau ada RAT. Nah, kenapa seru? Karena biasanya setelah rapat anggota tahunan itu ada pembagian SHU, sisa hasil usaha, ya toh. Kemudian dia ini yang dicontoh lagi di sini ya, menjalankan usaha perdagangan besar dan retail, kemudian penyediaan tenaga kerja, angkutan karyawan, angkutan sekolah, terus pembiayaan sesuai syariah. Oh, luar biasa ya, ini sudah lengkap sekali. Ya, semoga nanti Lumbung Rezeki bisa seperti ini ya. Nah.
Keanggotaan. Nah, jelas ini ya, WNI. Tinggalnya di mana, profesinya apa, ini biasanya diatur di sini. Nah, kalau di sini profesinya guru boleh, karyawan boleh, profesional boleh, pedagang boleh, wira swasta boleh. Nanti kadang-kadang dibatasi, misalkan kalau Kopma, anggotanya siapa? Mahasiswa UNESA misalkan. Jadi dibatasi harus punya apa itu namanya daripada apa? KTM kan begitu ya. Nah, seperti itu. Biasanya rata-rata institusi-institusi yang besar itu punya koperasi karyawan, begitu ya. Dan itu kalau sudah besar, kalau sudah menggurita bisnisnya, wah luar biasa, bisa membantu perekonomian keluarga masing-masing anggotanya, begitu ya. Seperti kalau kalian tahu ada koperasinya tentara itu, wah luar biasa, Primkop AD, wah itu usahanya banyak sekali itu ya. Ada yang saya tahu taksi-taksi itu, taksi di Juanda itu kebanyakan anggota koperasi marinir situ, tentara marinir situ ya. Terus kita lanjutkan. Hak-hak anggota, ya ini jelas ya. Terus keanggotaan berakhir bila meninggalkan dunia, ya kan? Atau berhenti, atau diberhentikan. Ada anggota luar biasa, misalkan apa? Karena di luar jangkauan, tetapi memang punya anggota punya kapabilitas tertentu sehingga dianggap sebagai anggota, misalkan ya. Misalkan Kocika karyawan UNESA kan begitu ya. Terus kemudian melantik anggota khusus, misalkan siapa anggota khususnya? Misalkan ada Menteri Koperasi, nah dilantik secara khusus sebagai anggota Kocika walaupun bukan karyawan UNESA. Rapat anggota, nah ini pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, rapat anggota itu ya. Segala macam keputusan itu biasanya diselesaikan di situ. Nah, yang namanya rapat anggota itu biasanya 1 tahun sekali. Nah, ya toh. Nah, ini kalau di sini terlihat ya. RAT diadakan 1 tahun sekali sekurang-kurangnya. Dan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku. Maksudnya apa? Setelah tahun buku itu maksudnya setiap tahun kan direkap itu ya. Nah, jadi setelah tahun buku. Biasanya sih di akhir-akhir tahun. Tapi ya tergantung koperasinya ya. Rapat anggota harus dihadiri 50 plus 1. Nah, quorumnya ya. Quorumnya 50 plus 1. Kalau tidak memenuhi quorum, maka bisa mengadakan RAT luar biasa. Nah, terus apa lagi ya? Setiap rapat ada berita acaranya rapat. Pembukaan apa? Acara rapat anggota tahunan. Isinya apa? Nah, ini ada pembukaan, pembacaan Al-Qur'an, apa sambutan panitia, terus penyampaian quorum rapat, pengesahan acara, LPJ, ya toh? LPJ-nya pengurus. LPJ-nya pengurus. Kemudian ada laporan hasil pengawasan ya dari pengurus. Dari pengawas ya. Jadi
kan ada pengawas, ada pengurus. Biasanya kalau pengurus itu ini, bentar saya pasang sesuatu. Ya, biasanya kalau mana tadi ya? Ya, pengurus itu orang yang sudah profesional kan begitu ya. Nah, kalau pengawas itu biasanya ownernya atau perwakilan dari pemegang saham kan begitu ya. Habis itu ada namanya penetapan pembagian sisa hasil usaha. Nah, kenapa ditetapkan? Terus ada tausiahnya juga dari ulama. Kenapa perlu ditetapkan? Karena biasanya nanti di anggota yang hadir itu ditanya, begitu ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tahun ini sisa hasil usaha akan dibagi atau disimpan, kan begitu ya. Kenapa ada dua opsi itu? Biasanya ada dua kubu kan begitu ya. Ada yang dibagi saja SHU-nya, ada gitu ya. Lagi butuh uang misalkan. Terus ada lagi yang lain misalkan berpendapat, oh nggak usah dibagi, disimpan saja untuk modal koperasi biar lebih berkembang. Itu juga bisa. Nah, sehingga kalau ada dua opsi seperti ini biasanya nanti voting ya kan begitu. Banyak yang mana minta dibagi atau banyak yang minta disimpan sebagai modal. Nah, laporan LPJ dan pengawasan serta program kerja disampaikan kepada anggota paling lambat 7 hari sebelum RAT. Nah, ada tulisannya di sini ya. Kenapa begitu? Karena biasanya pas ya biar inilah ya, ibaratnya kalian mau ujian skripsi, draftnya ya harus diberikan dulu seminggu sebelum ujian kan begitu ya. Nanti kapan bacanya dosennya kan begitu ya. Nanti, walaupun kenyataannya kadang-kadang ada yang dosennya sibuk, nanti pas 1 jam sebelum ujian baru dibaca, itu ada kadang-kadang ya. Tapi rata-rata ya butuh waktu seminggu atau berapa hari, 2-3 hari ya. Ini nggak apa-apa sekalian ngobrol-ngobrol ya. Jadi pengalaman juga nanti buat kalian kalau mau ujian ya, misalkan kalian buru-buru gitu ya, atau Pak setelah bayar SPP-nya ini apa nanggung. Kalau saya nggak lulus sekarang, terus kalian mau ujian, besoknya ujian, hari ini baru mau menyerahkan draft. Nah itu kadang-kadang ada beberapa dosen yang nggak berkenan begitu ya, karena selain dianggap kurang sopan, kalian sama dengan tidak memberikan waktu untuk membaca bagi dosennya begitu ya. Nah, jadi hati-hati kalau mau ujian, lebih baik dipersiapkan draftnya jauh-jauh hari dan disampaikan jauh-jauh hari ya. Pengurus, apa ini pengurus? Pengurus adalah pemegang kuasa RAT. Nah, jelas lah ya ini ya. Syaratnya apa? Bertakwa, bisa membaca dan menulis Al-Quran, akhlaknya baik. Sudah menjadi anggota minimal 1 tahun dan menunjukkan loyalitas. Nah, nggak pernah tersangkut perkara pidana. Nah, ini kalau menurut DMT ini kan begitu ya. Bisa jadi di koperasi lain nanti berbeda. Oke. Terus pengawas dipilih dari dan oleh anggota rapat anggota kan begitu ya. Jadi pengawasnya sebagian dari anggota. Apakah nanti ada yang lain? Ada juga
biasanya pengawas yang eksternal kan begitu ya. Pengawas eksternal kadang-kadang ada bukan anggota. Direktur, manajer, dewan penasehat, pembukuan. Tahun buku 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, biasanya begitu ya. Modalnya dari mana? Nah, ini kemudian nanti dibahas juga ini. Setiap anggota harus menyimpan simpanan pokok. Kemudian ada simpanan wajib, ya kan? Nah, itu sudah biasa. Seperti itu ya. Ya, sebentar. Saya bangun. Setelin TV-nya. Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama masih jadi anggota. Ini ya. SKU. Nah, SKU diatur di sini ya. 30% untuk dana cadangan pengembangan. Oh, ini berarti kalau di koperasi ini hampir selalu ada pembagian anggota, pembagian SKU ini ya. Karena di sini sudah state, sudah dipatok begitu ya, 30% untuk ini untuk apa namanya pengembangan koperasi. Nah, sisanya sebanding dengan partisipasi modal dan lain-lain. Ini 5% pengurus, 5% karyawan, 5% zakat, infak, sedekah, pendidikan. Nah, seperti ini. Ada uang cadangan, ada rapat anggota tahunan dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 50% dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha. Kenapa begitu? Berarti yang 50%-nya harus tetap di-save, begitu ya. 50%-nya harus tetap di-save. Karena kalau dia punya usaha simpan pinjam, nah itu harus ada cadangan. Nanti kalau ada yang ngambil duitnya gimana kalau nggak punya cadangan ya. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi. Ini keren sekali ya. Nah, koperasinya AAG, Kopontren Darut Tauhid. Aduh. Saya sebetulnya kemarin nyari-nyari ADART-nya Sidogiri Pasuruan itu ya, yang sudah terkenal itu, cuma nggak nemu. Kemudian saya juga nyari ADART-nya BMT Beringharjo yang dari Jogja itu ya. Itu juga luar biasa, itu cabangnya di mana-mana, tapi nggak ketemu juga. Saya nemunya ini malah koperasinya AAG ya, Kopontren Darut Tauhid di Bandung ya. Nah, luar biasa, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke, coba kita lihat. Oh, luar biasa ya. Ini bisnisnya ya, ada BMT, ada swalayan, dia punya hotel, terus kerja sama Trans, ini nggak tahu bikin apa itu ya. Ada tour and travel, ini biasanya buat umroh. Kemudian ada toko grosir. Kemudian ada apa lagi ya? Baju muslimah. Ada warung barokah. Ada CV, kayaknya ini developer. Apa lagi nih, Wah? Wah, banyak sekali kegiatannya. Kan gitu
ya. Nah, kemudian bab 1, ADRT, bab 1, koperasi ini namanya Koperasi Pondok Darut Tauhid Bandung. Nah, di Pikir Galong. Nah, asik ya. Semoga nanti suatu saat kalian bisa main tuh ke Bandung, ke tempatnya Akim ya, untuk wujud di sana ya. Dingin airnya kayak nah, jalan-jalan ke gedung sate ya, gitu ya. Landasan asas dan prinsip. Nah, jelas ya. Nah, kan sudah mulai terlihat bedanya dengan yang tadi ya. Kalau di Darut Tauhid ini langsung landasannya Pancasila dan UUD. Ya. Terus singkat, padat, satu tok. Nah, kalau yang tadi kan ini ya, landasannya Al-Quran dan hadis, apa tadi ya? Itu saya tak buka aja lagi. Landasannya tadi apa ya? Red. Nah, syariat Islam. Landasannya syariat Islam merujuk pada Quran dan Sunnah, Pancasila, habis itu undang-undang perkoperasian. Kalau pondoknya Agim, landasannya Pancasila dan UUD. Gitu tak. Nah, ya tak. Terus, apalagi nih bedanya? Pasal 4, prinsip-prinsip. Nah, kalau di koperasi yang ini, sebelum prinsip ada ini, asasnya kekeluargaan. Nah, ini enggak ada enggak ya? Ini langsung prinsip kalau di sini. Nah, itu berbeda kan? Nah, terus pasal 4, prinsipnya sukarela, terbuka, demokratis, SHU, kemandirian, sama enggak? Sukarela, demokratis, SHU. Oh, sama. Berarti ini ya. Standar ini ya. Standar kalau ini ya. Nah, yang ini prinsip pendidikan dan kerjasama. Coba kita lihat kalau di Darut Tauhid apa. Pendidikan dan kerjasama. Oh, sama ya. Sama. Kalau visi dan misi pasti berbeda ya. Pasti berbeda. Jangka waktu berdirinya koperasi. Koperasi didirikan dalam jangka waktu unlimited. Wah, kan luar biasa ya. Unlimited. Jenis koperasi di Darut Tauhid ya. Termasuk jenis koperasi konsumen. Harusnya kalian sudah mempelajari jenis-jenis koperasi kan ya. Sudah kan ya? Sudah apa belum sama Pak Ajit? Pak Yasin, Pak. Pak Yasin, Pak. Sudah, Pak. MTS sudah dijelaskan. Oh ya, sudah ya. Coba kita lihat sebentar. Saya juga punya ini e-booknya jenis koperasi. Nah, kan di sini. Ini sumbernya dari apa ini ya? Kementerian Koperasi ya. Nah, Kementerian Koperasi. Ada koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen. Wah, sama-sama ya. Oke. Terus keanggotaan. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Kenapa dianggap pemilik? Karena dia juga ikut menyertakan modal kan begitu ya. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan. Jadi pokoknya paling gampang itu kalau kalian ingin tahu koperasi, ikut begitu ya, biar tahu, biar bisa menyelami seperti apa koperasi. Ya. Atau tak kasih tugas deh kalian ya. Setiap mahasiswa harus menjadi anggota koperasi, apapun koperasinya ya, minimal satu anggota koperasi. Nah, gitu ya. Biar bisa menyelami ya. Syarat keanggotaan WNI untuk pada tindakan hukum, terus
Ini ya jelas ini ya. Oh berarti ini ya dia terbuka, tidak tertutup. Saya kira ini anggotanya adalah santri-santri Pondok Darut Tauhid saja, ternyata tidak ya. Ternyata luas, seluruh WNI bisa menjadi anggota. Nah, terus apalagi nih kita lihat. Bayarnya berapa ya? Coba kita lihat. Modal yang dimiliki saat perubahan ini ada 6 miliar. Wih, luar biasa ya. 6M ini modalnya. Nah ini, simpanan pokok 750.000 rupiah. Yang tadi berapa ya? Coba kita lihat. Simpanan pokok. Sebentar. Mana ya? Oh, kita cari ke sini sebentar. Simpanan pokok. Oh, 300.000 ya. Nah, 300.000. Kalau itu 750. Oke, terus apalagi nih? Ada hibah, cadangan. Oh sama ini ya. SHU untuk cadangan 30%. Dapat anggota paling tinggi dapat memutuskan 75% untuk perluasan usaha koperasi. Nah, beda kan? Beda. Yang tadi 50%, ingat saya ya. Yang tadi ingat saya 50%. Ya. Cadangan. Ada tadi ya, bukan nyarinya. Yang tadi ingat saya 50%. Nah, kalau di DP, Darut Tauhid 75% bisa dipakai untuk perluasan usaha koperasi. Nah, kalau sisanya yang 25% harus disimpan dalam bentuk giro pada bank yang ditetapkan rapat anggota. Nah, ini kan sudah mulai terlihat ya bedanya ya. Modal pinjaman ya bisa dari mana-mana sama ya. RAT kurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun ya sama kan. RAT kemudian di sini tapi nggak diatur nih berapa quorumnya berapa persen. Oke. Dapat anggota sah jika dihadiri lebih dari setengah. Oh sama ya, sama kayak tadi ya, setengah quorumnya ya. Oke. Jadi karena dia operasinya lebih besar, ADART-nya juga lebih lengkap. Nah ya, karena yang ini tadi, yang kecil ini tadi, ADART-nya cuma 14 halaman. Tapi kalau yang punya Darut Tauhid ini ADART-nya sampai 65 halaman. Ya, saya rasa cukup ya sampai ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, mohon maaf, ini absennya di mana ya, Pak? Apa di komen, Pak? Halo, oh ya, ya, absen ya. Oh iya, saya sebetulnya nggak pernah mikir absen gitu ya, sejujurnya ya. Jadi saya anggap kalian semua masuk. Tapi nanti biasanya
di akhir perkuliahan itu saya tanya sama PJ-nya, ada yang tidak masuk hari ini, nah seperti itu. Ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Saya anggap semuanya masuk sih ya hari ini ya, kecuali kalau memang ada yang izin, ada yang ini bisa japri ke saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Nanti kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup, kan ada ya, ada grupnya ya. Ada ditanyakan di grup atau di kolom komentar kalau rekaman ini sudah saya upload di kanal YouTube ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, silakan dilanjutkan mengerjakan proposalnya ya, sama laporan PKL. Semoga sukses semua ya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.